Millions of years before industry, agriculture, and civilization, the world stage was set for one creature's unprecedented rise. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 IPA 1. Di sini kami akan mempresentasikan sebuah video pembelajaran materi biologi tentang teori-teori evolusi. Anggota kelompok kami diantaranya ada Diana Julianti, Farel Nokaraditya, Muhammad Dendi, Sandra Meirina, dan juga Rena. Sebelum langsung masuk ke materi, kami akan menyebutkan tujuan dari pembelajaran ini terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran yang pertama menjelaskan kaitan mutasi dengan proses evolusi. Yang kedua, mengetahui bahwa makhluk hidup mengalami perkembangan atau berevolusi dan mengetahui penyebab evolusi. Yang ketiga, menunjukkan fakta-fakta yang mendukung teori evolusi. Yang keempat, mendeskripsikan sejumlah faktor yang dianggap berpengaruh terhadap berlangsungnya proses evolusi. Selanjutnya, apa itu evolusi? Evolusi merupakan perubahan waktu yang terjadi pada makhluk hidup secara perlahan-lahan dalam kurun waktu yang lama. Tahukah kalian, para ahli evolusi biologi telah membagi evolusi menjadi dua, yaitu yang pertama, evolusi progresif. Proses perkembangan populasi makhluk hidup menuju ke arah kesempurnaan. Contohnya, burung finch yang ada di Kepulauan Galapagos yang memiliki paruh yang berbeda-beda menyesuaikan dengan makanan yang ia dapat. Yang kedua, evolusi regresif. Perkembangan populasi makhluk hidup menuju kepunahannya. Contohnya, dinosaurus. Selanjutnya ada prinsip-prinsip evolusi. Prinsip-prinsip evolusi dibagi berdasarkan skala perubahannya dan hasil akhirnya. Skala perubahannya terbagi menjadi dua, yaitu evolusi makro dan evolusi mikro. Evolusi makro adalah evolusi ini menyebabkan terbentuknya individu atau populasi baru, sedangkan evolusi mikro yaitu hanya menyebabkan perubahan pada susunan atau karakter gennya saja. Sedangkan yang kedua, hasil akhir. Hasil akhir juga terbagi menjadi dua, yaitu evolusi divergen dan evolusi konvergen. Evolusi divergen yaitu perubahan populasi pada satu spesies yang menyebabkan tumbuhnya spesies baru. Sedangkan evolusi konvergen yaitu perubahan-perubahan pada suatu organisme yang memiliki struktur yang sama atau berbeda dalam satu garis keturunan atau nenek moyang. Sekarang kami akan menjelaskan teori-teori evolusi. Banyak tokoh-tokoh yang menjumpangkan pemikiran tentang teori evolusi, seperti Aristoteles, Plato, Jean-Baptiste de Lamarck, Charles Robert Darwin, Alfred Russel Wallace, maupun August Weismann. Sejumlah filsuf Yunani klasik dipercaya evolusi kehidupan. Berikut penjelasan teori-teori para tokoh. Teori menurut Plato. Plato menyatakan percaya pada dunia, yakni dunia yang ideal dan abadi, serta dunia maya, khayal yang tidak sempurna. Kedua dunia tersebut dapat dipahami dengan menggunakan indera manusia. Dikatakan evolusi akan mengubah dunia yang organismenya sudah ideal dan beradaptasi sempurna dengan lingkungan. Teori menurut Alfred Russel Wallace didapat dari hasil ekspedisi di Malaysia, kemudian Borneo, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Hasilnya menunjukkan bahwa fauna di Indonesia Barat berbeda dengan Indonesia Timur. Wallace dan Darwin berpendapat awaknya jerapah memiliki variasi leher, ada yang panjang dan pendek. Hasilnya seleksi alam lebih menguntungkan jerapah yang berleher panjang, karena bisa menjangkau daun yang tinggi, bisa bertahan hidup. Bagi jerapah yang berleher pendek, tidak bisa. Jerapah yang punya leher panjang diwariskan pada keturunannya. Selanjutnya ada teori menurut Lamarck. Menurut Lamarck sendiri, makhluk hidup akan berinteraksi kepada lingkungannya. Teorinya dikenal sebagai teori adaptasi, menyebabkan perubahan yang diturunkan kepada keturunannya. Biar lebih paham, kita lihat contohnya. Contohnya yaitu adalah jerapah. Jerapah yang dahulu memiliki leher yang pendek,
kini memiliki leher yang panjang. Pertanyaannya, mengapa? Karena diduga menyukai daun-daun di pohon yang tinggi, sehingga lama-kelamaan untuk mendapatkan makanan yang disukai jerapah tersebut, leher jerapah yang pendek beradaptasi, sehingga memiliki leher yang panjang. Selanjutnya ada teori menurut Darwin. Teori menurut Darwin ini menyatakan bahwa evolusi itu terjadi karena adanya seleksi alam. Barang siapa yang bisa bertahan hidup, maka dia akan tetap eksis. Sedangkan yang tidak mampu bertahan hidup, maka dia akan punah. Salah satu contohnya kita ambil jerapah lagi. Jerapah yang dahulu memiliki nenek moyang yang bervariasi atau berbeda-beda. Mengapa? Karena jerapah berleher pendek akan mati karena tidak menjangkau makanan yang tinggi. Sedangkan jerapah yang berleher panjang tetap hidup karena dapat menjangkau makanan yang tinggi. Yang terakhir, teori menurut August Weismann. Pada teori August Weismann bahwa perubahan sel-sel tubuh akibat pengaruh lingkungan tidak diwariskan pada keturunannya. Ia melakukan percobaan pada tikus. Evolusi menyangkut pewarisan gen-gen lewat sel-sel kelamin. Ini bermakna jika evolusi berkaitan dengan gejala seleksi alam pada faktor-faktor genetik, Weismann membuktikannya teorinya dengan memakai tikus, di mana mengawinkan dua tikus yang masing-masing ekornya dipotong. Selanjutnya, anak-anak tikus yang sudah dewasa dipotong ekornya dan dikawinkan dengan sesamanya. Hasilnya, anak-anak tikus berekor panjang. Ia melakukan percobaan tersebut hingga 21 generasi tikus dan hasilnya sama. Lalu, apakah evolusi benar adanya? Para ahli berpikir untuk melakukan penelitian sehingga terdapat bukti yang menunjukkan adanya evolusi pada makhluk hidup. Lalu, evolusi pada makhluk hidup itu akan terjadi dalam waktu yang sangat lama. Dan pasti akan terjadi. Ketika makhluk hidup melakukan kehidupan dunia, evolusi terjadi secara perlahan-lahan, sehingga terkadang evolusi pada makhluk hidup ini tidak disadari oleh makhluk hidup tersebut, bahwa dia telah berevolusi. Selanjutnya ada bukti-bukti evolusi. Yang pertama adalah fosil. Adalah sisa makhluk hidup zaman dahulu yang sudah membatu dan fosil yang menunjukkan evolusi karena kelengkapannya hampir sempurna dan lengkap, yaitu dengan ditemukannya fosil kuda. Yang kedua adalah embriologi. Perkembangan itu dimulai dari zigot membentuk embrio dengan tahapan-tahapan yang sama, yaitu morula, blastula, gastrula, dan lain-lain. Nah, sekian video pembelajaran dari kelompok kami. Semoga materi kami dapat dimengerti. Terima kasih sudah menontonnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.